Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Rani Noviani. Ibu sebagai Guru Produktif Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau yang disingkat menjadi OTKP. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami pengertian disiplin pegawai dan juga ada apa saja sih kewajiban pegawai seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian disiplin dulu. Nah, menurut Siswanto pada tahun 2001, disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh-patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Itu untuk pengertian disiplin. Lalu di sini ada pengertian pegawai. Nah, menurut Hasibuan pada tahun 2007, pegawai adalah setiap orang yang bekerja dalam menjual tenaganya, tenaga fisik ataupun tenaga pikiran kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa atau timbal balik yang sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi apabila pengertian disiplin pegawai digabung menurut peraturan pemerintah pasal 1 ayat 1 tentang disiplin pegawai, ini menurut peraturan pemerintah menurut pegawai negeri sipil. Nah, itu kurang lebihnya sama tentang ada pegawai swasta dan juga ada pegawai negeri. Itu pengertian disiplin pegawai negeri sipil ialah suatu kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Jadi kurang lebihnya itu secara umum tentang pengertian disiplin pegawai. Pada saat nanti kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian kan itu otomatis menandatangani kontrak. Nah, pada saat kalian menandatangani kontrak itu pasti nanti perusahaan akan menjelaskan beberapa kayak larangan-larangan yang kalian harus tidak dijalani atau kewajiban-kewajiban yang kalian harus jalani seperti itu. Jadi nanti pada saat nanti kalian bekerja atau terjun di dunia industri, kalian harus membaca dulu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di perusahaan yang tempat kalian melamar seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu nih tentang disiplin peraturan-peraturan yang di perusahaan seperti itu. Oke. Lanjut, di sini ada kewajiban pegawai. Nah, pada saat nanti kalian bekerja itu kan ada beberapa hal dan kewajiban yang kalian harus taati. Nah, untuk kewajiban pegawai itu menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama ada kewajiban ketaatan. Nah, apa sih kewajiban ketaatan? Kewajiban ketaatan adalah suatu sikap mentaati segala perintah atasan. Nah, hal tersebut karena sudah terjadi terikat hukum dengan kontrak dan perjanjian kerja. Nah, akan tetapi pada saat kalian bekerja juga ada beberapa hal atau perintah yang kalian boleh tolak dari atasan kalian. Contohnya tuh seperti kalian disuruh oleh atasan kalian untuk membunuh orang atau enggak aksi penipuan atau enggak tindakan asusila, itu kalian boleh menolaknya gitu karena itu bukan di luar dari job desk atau pekerjaan kalian. Maka dari itu pada saat kalian menandatangani kontrak, kalian harus tanya nih, pekerjaan saya apa, job desk saya apa. Jadi kalian bekerja tidak di luar dari job desk kalian seperti itu. Nah, lalu di sini ada kewajiban konfidensialitas. Apa sih kewajiban konfidensialitas? Yaitu pegawai yang harus mentaati semua rahasia perusahaan. Nah, maksudnya kalian pada saat bekerja, kalian harus mentaati segala peraturan telah ditetapkan oleh perusahaan kalian gitu. Jadi misalkan ada beberapa perusahaan yang menyuruh kalian tuh untuk menjaga asas kerahasiaan seperti itu. Jadi kayak pada saat kalian bekerja nih, kalian harus patuh banget kan sama perusahaan kalian. Jadi kalian tuh kayak harus menjaga beberapa rahasia perusahaan. Contohnya tuh kayak gaji gitu. Terus juga ada kayak hak intelektual, terus ada sistem kerja seperti itu dan banyak yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian melanggar aturan atau kalian menyebarkan asas kerahasiaan perusahaan kalian, itu kalian akan ditindak pidana oleh perusahaan kalian. Maka dari itu kalian harus berhati-hati untuk menjaga omongan kalian gitu. Jangan sampai rahasia perusahaan kalian itu bocor ke perusahaan-perusahaan lainnya. Itu akan menjadi apalagi kompetitor perusahaan kalian, itu akan menjadi hal yang besar ya, hal yang sulit untuk kalian seperti itu. Lalu di sini ada kewajiban loyalitas. Nah, pegawai juga harus diwajibkan loyalitas kepada perusahaan di mana tempat ia bekerja.
Nah, kenapa sih harus seperti ini? Karena pada saat menandatangani perjanjian atau kontrak kerja, pegawai telah setuju pada saat untuk mengikuti semua visi dan misi perusahaan. Nah, loyalitas perusahaan dapat berupa suatu penerima imbalan, hibah, atau komisi dari pihak lain. Nah, apabila pegawai telah memperoleh dari sumber lain, apabila pegawai telah memperoleh pendapatan dari sumber lain, perlu diketahui juga apakah hal tersebut merugikan perusahaan atau tidak, seperti itu. Nah, jika pegawai telah menerima imbalan atau bekerja di tempat lain, maka biasanya tuh pihak perusahaan dapat memberikan tindakan berupa sanksi atau surat peringatan atau SP. Nah, biasanya untuk mencegah hal tersebut terjadi, perusahaan memberikan insentif terhadap pegawai yang mampu bekerja dengan baik serta memenuhi target perusahaan. Nah, dengan begitu, pegawai akan lebih setia untuk bekerja secara penuh untuk perusahaan. Jadi, pada saat kalian bekerja tuh kalian harus benar-benar loyalitas. Kalian harus benar-benar menunjukkan dedikasi bahwa kalian tuh bekerja dengan giat gitu, bekerja dengan sungguh-sungguh kepada perusahaan di mana tempat kalian bekerja gitu. Jadi, biar nanti juga ada timbal baliknya seperti itu. Kayak misalkan ibu bekerja di perusahaan A. Nah, otomatis ibu harus siap menerima apa itu atasan menyuruh kepada ibu. Jadi ibu harus siap, ya, ibu juga harus giat, ibu harus niat. Jadi pada saat perusahaan itu pasti senang nih sama ibu gitu. Oh, nih si Ibu Rani bekerjanya dengan giat, otomatis nanti perusahaan akan melakukan feedback kepada ibu, entah itu penghargaan, entah itu gaji yang lebih besar, seperti itu. Jadi menunjukkan kita harus loyalitas kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja, seperti itu. Lalu kewajiban yang terakhir yaitu ada melaporkan kesalahan perusahaan. Nah, yang dimaksud melaporkan kesalahan perusahaan di mana untuk menjaga kerahasiaan memang menjadi kewajiban pegawai kepada perusahaan. Jadi di mana kalau kita bekerja di perusahaan A, ya kita harus wajib menjaga kerahasiaan perusahaan di mana tempat kita bekerja gitu. Nggak boleh rahasia yang telah di mana tempat kita bekerja kita membocorkan ke perusahaan-perusahaan itu, nggak boleh gitu. Itu dilarang kan. Nah, namun apabila suatu perusahaan melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap pegawai apalagi yang bertentangan dengan kode etik bisnis dan hukum yang berlaku, pegawai yang bekerja di sana dapat melaporkan tindakan tersebut pada pihak yang berwenang. Nah, istilah ini disebut sebagai whistleblower kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih atasan kalian salah gitu, apalagi kesalahan besar, dan itu otomatis kalian harus bisa speak up kepada pihak yang berwajib itu untuk menghindari kalian juga, karena ada beberapa contoh kasus di perusahaan A, dia mendistribusikan narkoba misalkan narkoba. Nah, lalu pegawainya tuh diem aja gitu, karena dia butuh uang dia diem aja. Nah, tapi sewaktu-waktu ada polisi yang menggerbek suatu perusahaan A ini, otomatis nanti keseluruhnya kena gitu. Jadi kalian juga kena gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Kalian harus bisa speak up daripada kalian yang kena tindakan pidana seperti itu. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.